Saya nggak pernah ngaku jadi Habib. Saya nggak pernah ngaku jadi Sayyid. Nggak ada manfaatnya. Justru saya sangat malu ya, kalau saya mengaku sebagai zuriat Rasul, tapi akhlak saya jauh dari Rasul. Antum kalau jadi habaib, dengarkan baik-baik. Jangan cari muhibbin. Antum jadi habaib yang sabar. Jadi tolong hentikan semua ucapan-ucapan Anda yang tidak ada manfaatnya, yang justru menjadi provokasi. Nggak perlu antum peduli dengan orang-orang yang mengkritik antum. Kita ini sensitif kadang-kadang. Ada orang mencaci kita, sakit hati. Yang justru provokatif. Hati-hati. Urusan nasab bainahu wa bainallah. Urusan nasab bainana wa bainallah. Jangan menjadi sayyid yang mahdum, tapi sayyid yang khadim. Sayyid yang cukup dilayani. La, sayyidul qawm khadimuhum, tapi sayyid yang siap untuk melayani. Ini sayyid palsu. Ibn Fikar ternyata cucunya Dajjal ini. Silakan. Ada yang bilang saya ngaku-ngaku zuriat Rasul untuk popularitas. Hatta yang benci, mereka tetap layani. Hatta yang mencaci, mereka tetap layani. Kenapa? Karena mereka baitun nubuwati wal futuwati wal huda wal ilmi fil madi wa fil mutawakil. Kan saya sudah bilang ya, sudah saya jelaskan bahwa Syihab itu nama kakek saya. Saya bin Muhammad bin Syihab. Itu bukan marga saya. Kok bisa sekarang tiba-tiba jadi Basyaibah? Dulu bin Syihab. Saya gak pernah ngaku jadi Habib. Saya gak pernah ngaku jadi Sayyid. Gak ada manfaatnya. Justru saya sangat malu ya, kalau saya mengaku sebagai zuriat Rasul, tapi akhlak saya jauh dari Rasul. Jangankan ngaku zuriat Rasul, jadi umatnya Rasul, malu saya kalau akhlak saya jauh dari Rasul. Lah kok tiba-tiba jadi Basyaibah? Kalau Basyaibah dari dulu ngaku saja lah. Loh, saya bilang lagi, keluarga kami ini sebenarnya senasib dengan keluarga Wali Songo. Perang mas, karena perang mastur semua. Gak ada Basyaibah yang dari dulu ngaku Basyaibah. Gak ada. Bohong kalau ada. Bohong kalau ada yang ngaku. Mastur semuanya. Jadi sekali lagi saya tegaskan, saya tidak diakui sebagai zuriat Rasul, tidak ada masalah. Karena keluarga kami tidak pernah mengaku sebagai zuriat Rasul dari dulu. Sayyid itu bukan saya yang mengaku, tapi saya diakui. Kenapa? Karena banyak yang manggil saya Habib. Kemudian Ba'alawi banyak yang nggak terima, itu palsu KW. Termasuk Anda sendiri kan? Tuh di YouTube Anda, Zul Habib palsu. Nah, makanya biar nggak nambahin dosa orang ya, biar orang tidak berdosa karena saya dituntut, saya ditanya terus. Ini saya tunjukkan, nih, ini nasab saya. Saya bukan Habib, saya tidak punya panggilan Habib. Nah di situ tertulis Sayyid. Ya sudah, wong itu pengakuan dari keluarga besar saya, bukan saya loh itu. Ya kalau Anda mau nuntut silakan tuntut yang ngakuin saya. Saya tidak diakuin sebagai zuriat Rasul, tidak ada masalah. Anda nggak ngakuin saya, nggak ada masalah. Rabithah Alawiyah nggak ngakuin saya, nggak ada masalah. Lagian siapa yang minta pengakuan dia? Siapa yang minta pengakuan Anda? Siapa yang minta pengakuan Rabithah Alawiyah? Anda jangan bikin fitnah loh ya. Saya nggak pernah ke Rabithah Alawiyah sama sekali. Apalagi daftar, nggak pernah cek data saya. Kalau ada yang mau bersaksi, saya pernah datang ke kantor Rabithah Alawiyah, saya mendaftarkan nasab saya, sebutkan nama orangnya, ya, tunjukkan siapa. Jangan bikin berita hoax. Jadi tolong hentikan semua ucapan-ucapan Anda yang tidak ada manfaatnya, yang justru menjadi provokasi, yang justru provokatif. Hati-hati. Urusan nasab bainahu wa bainallah. Urusan nasab bainana wa bainallah. Gak usah ikut-ikut urusin nasab orang lain. Gak usah merasa paling sahih, merasa paling benar, gak usah. Apalagi Anda mengatakan, nasab zuriat Rasul itu paling sahih. Harus ada bukti, ada isbat dari Rabithah Alawiyah. Ini salah besar. Itu Raja Jordan, ya, Raja Jordan itu zuriat Rasul asli. Apakah dia mendaftarkan nasabnya di Rabithah Alawiyah? Raja Maroko
Sayyid Syarif Maula, asli tuh Al-Idrisiyah, ya, kerajaan Al-Idrisiyah. Apakah nasabnya dicatat oleh Rabithah Alawiyah? Apakah Raja Maroko itu melaporkan nasabnya ke Rabithah Alawiyah? Itu para Sayyid Syarif seluruh dunia, apakah daftar ke Rabithah Alawiyah? Hah? Ayolah, berpikir yang logis. Jangan gitu dong. Kalau nggak ada stempel Rabithah Alawiyah, palsu semuanya. Jangan menjadi sayyid yang makhdum, tapi sayyid yang khadim. Sayyid yang cukup dilayani. La, sayyidul qaum khadimuhum, tapi sayyid yang siap untuk melayani. Saya mau tanya, ada orang sakit, ada orang dokter. Yang dokter yang melayani atau dilayani? Melayani orang sakit, saudara. Antum kalau tidak menjadi khadim, tidak melayani umat, antum sakit berarti ya ikhwani. Antum sakit berarti ya ikhwani. La ajdadukum, mereka bukan raja yang siap dilayani, tapi mereka adalah khadim yang pelayan daripada umat semuanya nih. Hatta yang benci mereka tetap layani, hatta yang mencaci mereka tetap melayani. Kenapa? Karena mereka baitun nubuwati wal futuwati wal huda wal ilmi fil madhi wa fil mutawaqqi'i. Mereka adalah dari keluarga yang dididik dengan akhlaknya Rasulullah SAW. Mereka ya dari keluarga yang dididik dengan ilmunya Nabi Muhammad SAW. Nggak usah resah, nggak usah bingung. Orang yang mengkritik kamu biar, yang penting kamu tetap pegang teguh dengan ajaran datuk-datuknya kamu yang bersumber daripada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah as-sagi bagi ya ikhwani, as-sagi bagi. Nggak perlu antum peduli dengan orang-orang yang mengkritik antum. Kita ini sensitif, kadang-kadang ada orang mencaci kita sakit hati. Antum kalau jadi habaib, dengarkan baik-baik, jangan cari muhibbin. Antum jadi habaib yang sabar. Kenapa? Habibul Hadab menyatakan mawarithuhum fina wa fina ulumuhum wa asraruhum falyas'alil mutarami. Warisan mereka ada pada kami, ilmu mereka ada pada kami, sir mereka, wilayah mereka ada pada kami. Pertanyaannya, apa maknanya warisan? Ilmu ada, wilayah ada. Warisan ini apa maksudnya? Al-adiyat. Cobaan mereka juga terjadi pada kami. Antum kepingin jadi habaib gak pakai cobaan? Nabinya ente diuji oleh Allah, datuk-datuknya ente diuji oleh Allah. Antum cuma hanya dikritik, hanya dicaci, bingung. Sayyidina Ali dibunuh, Sayyidina Hasan diracun, Sayyidina Husain dibantai, Sayyidina Ali dari riwayat diracun, Ali Zainal Abidin, banyak mereka. Yang paling penting antum jadi penerus mereka dalam akhlak, dalam ilmu, dalam istiqamah, dalam ibadah. Syukurullah, syukur antum sama Allah punya orang tua yang hebat. Thariqah sudah dibuatkan, kitab-kitab udah disediakan, bimbingan semuanya ada ya ikhwani. Tapi aneh, yang baca orang lain, yang baca orang lain, yang baca rotib orang lain, yang baca nasihat diniyah orang lain, yang baca kitab itu kitab ini orang lain semuanya. Kita harus kembalikan, kita harus kembalikan. Kalau antum tidak kembali lagi, fala talumu illa anfusakum, jangan kamu salahkan kecuali diri kamu sendiri yang memang berubah. Antum sendiri yang berubah ya ikhwani. Masya Allah. Sayyidina Ali Zainal Abidin satu saat ada di majelis, diitari oleh murid-muridnya. Datang seseorang mencaci habis di majelis itu. Murid udah gak sabar mendengarkan, diredakan sama saya, diam semuanya. Selesai mencaci, mengkritik, bangun Sayyidina Abidin.
sebarnya diberikan sama orang tadi, isi kantongnya diberikan. Terima kasih, Anda sudah memberitahu kesalahanku yang kamu tahu, tapi yang belum kamu tahu kesalahanku lebih banyak lagi. Kemudian ditanya, kira-kira apa hajat kamu yang bisa aku bantu? Ini orang berubah langsung sambil menyatakan, asyhadu annaka min auladin nabi. Saya sekarang menyaksikan kamu benar-benar menjadi turunan Rasulullah. Ya akhwah, hakada. Dan itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diteror, diancam, diserang, macam-macam. Tapi bagaimana Allah perintahkan, Allah sifatkan, walau kunta ghalidhal qalbi faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Kalau seandainya kamu Muhammad keras, kaku, gak ada orang dekat sama kamu. Tapi Allah ajarkan apa? Idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim sadiqun qarib. Kamu tolak dengan yang terbaik Muhammad. Kamu hadapi dengan yang terbaik, bukan bermusuhan. Nanti akan berubah. Yang musuh berat kepada kamu akan menjadi teman dekat kepada kamu. Sallallahu alaihi habib. Karena itu ya ikhwani, ayo, jiwa kita yang harus kita rubah. Jiwa kita cukuplah menjadi orang cuma bangga-bangga tapi tidak dibanggakan. Lucu jadinya. Cukup jadi orang yang tawadhu tapi dibanggakan. Hakada asrafu. Itulah salafnya. Mereka orang yang tawadhu tapi mereka bisa dibanggakan. Jangan kita membanggakan diri tapi tidak dibanggakan. Lucu jadinya. Orang akan tertawa ngeliat kita semuanya. Masya Allah. Apa yang kita nikmati sekarang? Yang kita nikmati ini apa? Sholat yang kita nikmati? Nah. Baca Quran yang kita nikmati? Nah.